Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang evaluasi media pembelajaran. Nama saya Dalu Meriana. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian evaluasi media pembelajaran. Evaluasi pembelajaran merupakan suatu kegiatan untuk menentukan taraf kemajuan suatu pekerjaan di dalam pendidikan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka evaluasi merupakan alat untuk mengukur sampai di mana penguasaan murid terhadap bahan pendidikan yang telah diberikan. Selain itu juga, evaluasi dimaksudkan untuk mengadakan perbaikan atau pergantian bila ternyata proses yang diterapkan dalam proses belajar mengajar tidak dapat mencapai tujuan. Evaluasi media dimaksudkan untuk mengetahui apakah media yang dibuat atau diproduksi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau tidak. Hal ini penting untuk diperhatikan dan dilakukan karena banyak orang yang beranggapan bahwa sekali mereka membuat media pasti baik. Untuk itu perlu dibutuhkan dengan cara menguji. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Dengan saya, Cut Amaliatari akan membahas tentang tujuan evaluasi media pembelajaran. Adapun tujuan dari evaluasi pembelajaran yaitu yang pertama untuk menentukan apakah media pembelajaran itu efektif. Yang kedua untuk menentukan apakah media itu dapat diperbaiki atau ditingkatkan. Yang ketiga, untuk menetapkan apakah media itu cost efektif, dilihat dari hasil belajar siswa. Yang keempat, memilih media pembelajaran yang sesuai untuk dipergunakan dalam proses pembelajaran. Yang kelima, untuk menentukan apakah isi pembelajaran sudah tepat disajikan dengan media itu. Yang keenam, untuk menilai kemampuan guru menggunakan media pembelajaran. Ketujuh, untuk mengetahui apakah media pembelajaran tersebut benar-benar memberi sumbangan terhadap hasil pembelajaran seperti yang dinyatakan. Kedelapan, untuk mengetahui sikap siswa terhadap media pembelajaran. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irhama. Di macam-macam evaluasi media pembelajaran. Nah, di sini yaitu ada pertama, evaluasi media pendidikan dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Nah, di sini yang pertama itu evaluasi formatif. Evaluasi formatif adalah suatu proses untuk mengumpulkan data tentang aktivitas dan efisiensi penggunaan media yang digunakan dalam usaha mencapai tujuan yang telah diterapkan. Ada 3 tahapan dalam evaluasi formatif, yaitu evaluasi 1-1 atau one on one. Terus yang kedua itu ada evaluasi kelompok kecil atau small group evaluation. Dan yang ketiga itu ada evaluasi lapangan, yaitu field evaluation. Nah, yang kedua itu adalah evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif itu adalah kelanjutan dari evaluasi formatif, yaitu media yang telah diperbaiki dan disempurnakan, kemudian diteliti kembali apakah media tersebut layak digunakan atau tidak dalam situasi tertentu. Evaluasi semacam inilah yang dinamakan evaluasi sumatif. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya tentang macam-macam evaluasi media pembelajaran. Setelah itu akan disambungkan oleh teman saya lagi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Wahyuni. Baiklah, di sini saya akan menyambung pembahasan dari Irhama, yaitu yang selanjutnya kriteria evaluasi media pembelajaran. Dalam melakukan evaluasi terhadap media pembelajaran, aspek psikologis perlu dipertimbangkan. Sebab aspek psikologis inilah yang membuat orang memiliki gaya belajar berbeda. Ada 3 gaya belajar yang dimiliki manusia, yakni yang pertama, gaya belajar visual atau belajar dengan cara melihat. Yang kedua, gaya belajar audiotorial atau belajar dengan cara mendengar. Yang ketiga, gaya belajar kinestetik
atau belajar dengan cara bergerak, bekerja, dan menyentuh. Ada beberapa kriteria dalam mengevaluasi media pembelajaran yang perlu diperhatikan apabila orang melakukan evaluasi terhadap media pembelajaran, yaitu yang pertama, relevan dengan tujuan pendidikan atau pembelajaran. Yang kedua, persesuaian dengan waktu, tempat, alat-alat yang tersedia, dan tugas pendidik. Yang ketiga, persesuaian dengan jenis kegiatan yang tercakup dalam pendidikan. Yang keempat, menarik perhatian peserta didik. Yang kelima, sesuai dengan kecakapan dan pribadi pendidik yang bersangkutan. Yang keenam, kesesuaian dengan pengalaman atau tingkat belajar yang dirumuskan dalam silabus. Yang ketujuh, keaktualan atau tidak ketinggalan zaman. Yang kedelapan, cakupan isi materi atau pesan yang ingin disampaikan. Yang kesembilan, skala dan ukuran. Yang kesepuluh, bebas dari bias, ras, suku, dan gender. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.